Romeo kita gak pernah ketemu dengan kelima Juliet, gak tahu wajahnya seperti apa, gak tahu backgroundnya kayak gimana. Pokoknya penghasilan aku hampir mendekati ke angka 40-50. Buang aja yang kayak gitu, aku nggak mau. Pertama, saya diselingkuhin. Kedua, saya ditinggalin gitu aja. Saya memilih Juliet nomor. Ini dia 5 Juliet yang sudah hadir di dalam kotak tirai. Dan salah satu dari mereka akan kita klikkan dengan sang Romeo. Nah, kira-kira siapakah sang Juliet yang akan klik dengan Romeo? Hai Juliet, gue Rizky Surya Lestarianto, biasa dipanggil Kiki. Usia gue itu sekarang 35 tahun. Penghasilan saya saat ini per bulan kurang lebih 15-20 juta dan pekerjaan saya adalah seorang entertain dan juga seorang pengusaha. Dan gue tuh trauma sama yang namanya perselingkuhan. Karena gue udah 2 kali gagal menikah karena diselingkuhin. Harapan gue sih dengan mengikuti klik, gue bisa bertemu dengan sosok cewek yang pintar, merawat diri, dan suka berolahraga. Dan inilah Romeo kita, Kiki. Bro, apa kabar bro? Kabar baik. Ini teman lama gua banget Siap nih. Belasan tahun akhirnya ketemu di sini. Ya, luar biasa. Dan lu masih single? Masih. Anak gua 3 bro. Oke, Aduh, tapi gak apa-apa. Siapa tahu dari sini lu menemukan jodoh lu yang paling klik. Tapi kayaknya lu harus semakin kenal juga sama kelima Juliet kita. Karena nih pemirsa, Romeo kita gak pernah ketemu dengan kelima Juliet. Gak tahu wajahnya seperti apa, gak tahu backgroundnya kayak gimana. Tapi sebelum ketemu Juliet yang paling klik, lu harus melewati beberapa tahapan. Baik. Jadi kali ini ada aturan mainnya, ya kan? Yang pertama, Romeo akan mengeliminasi 2 orang Juliet secara bertahap satu persatu. Terus eliminasi dilakukan melalui pertanyaan yang diberikan oleh Romeo untuk Juliet berhubungan dengan penghasilan. Nah, Romeo akan mengeliminasi Juliet yang dirasa gak cocok sama lo. Nah, gimana? Udah jelaskan peraturannya kayak gimana? Sudah. Juliet, naikkan tirainya. Wow. Romeo, Ya. ini waktunya lu untuk melihat-lihat satu persatu dari Juliet ini. Dan nanti lu boleh kasih satu pertanyaan kepada seluruh Juliet. Silakan. Pertanyaannya sama. Pertanyaan saya untuk kalian adalah berapa banyak yang kalian habiskan dalam penghasilan Anda? Dalam sebulan. Dalam sebulan, betul. Buat apa aja gitu maksudnya? Betul sekali. Silakan. Nama aku Siska Ruby, usia aku 28 tahun, penghasilan aku pastinya di atas 15 juta. Pastinya buat treatment kecantikan, karena aku suka banget treatment kecantikan. Oke. Kedua untuk make up dan untuk sehari-hari aku. Pokoknya penghasilan aku di atas 15 juta sekitar hampir mendekati ke angka 40-50. Pak, 45? 40-50. Untuk penghasilan ya? Oh, 40-50. Untuk penghasilan. Pantesan dia sebulan habisin segitu. Iya wajar, Oke, wajar. baik, kaget. Lanjut. Untuk yang ke Juliet kedua, Halo, nama saya Milenia Patricia. Usia saya 23 tahun. Penghasilan saya per bulan itu 10-15 juta. Untuk kebutuhan pribadi, kemungkinan bisa 6-7 juta. Untuk kebutuhan keluarga bisa 2-3 juta. Oh, yang Juliet ketiga? Halo, nama aku Marisa Dirianti, umur aku 26 tahun, dan penghasilan aku per bulan sekitar 15 juta. Kalau aku, penghasilan terbesar aku dihabisin paling buat keluarga sih ya. Buat keluarga, buat papa, ibu, terus adik aku, terus buat skincare, buat kucing aku juga. Oh, penyayang hewan. Anak bulu. Anak bulu. Anak bulu. Benar-benar. 80% itu kalau boleh tahu nominalnya berapa ya? 10-an ya? 10
10-an, 11. 10 juta. Selanjutnya untuk Juliet ke 4. Halo, nama aku Rini Wahyuni Legi, umur aku 31 tahun, penghasilan aku per bulan di 10 juta rupiah. Kalau aku biasanya pendapatan per bulan itu aku alokasiin buat orang tua, setelah orang tua baru buat kebutuhan pribadi. Kalau untuk digabungin, kira-kira tiap bulan sekitar habis 5 jutaan kali ya. Oke, terima kasih. Untuk Juliet selanjutnya. Halo, nama aku Intan Nalendra, aku umur 23 tahun. Penghasilan aku 20 juta per bulan. Kalau aku 7 juta untuk treatment dan fashion style dan 3 jutanya untuk orang tua. Oke, berarti itu tadi pertanyaan dari Romeo untuk kelima Juliet. Nah, sekarang Romeo akan memberikan satu pertanyaan. Oke, Atau bisa jadi paling klik atau bisa jadi orang yang akan lu eliminasi. baik. Sebenarnya saya pengen punya satu pertanyaan lagi, Mas. Oh. Untuk mereka, karena saya penasaran sama Juliet nomor 3 dan nomor 5. Pertanyaannya, menurut kalian tabu nggak sih kalau misalkan cewek bayarin cowoknya makanan? Kalau buat aku sih untuk pertama kali kayaknya tabu deh. Karena, aduh dari pertama aja udah pelit ya. Untuk Intan, pertanyaan masih sama. Wah, tabu banget ya. Itu terkesan mokondo banget buat aku. Karena first impression itu emang bener-bener penting banget. Masa udah pertama ngedate dibayarin cewek ya buang aja yang kayak gitu, aku nggak mau. Sekarang saatnya lu mengeliminasi salah satu Juliet yang nggak klik dengan lu. Langsung aja. Oke, saya langsung aja. Pertama saya ngerasa bahwa dari pertanyaan yang saya lemparin, saya kurang klik. Dia kurang menyikapi pertanyaan saya. Mungkin perbedaan usia kali ya. Jadi siapakah Juliet yang akan dieliminasi pertama pada hari ini? Saya memilih Juliet nomor 5. Yakin? Yakin? Lu nggak klik sama Juliet nomor 5? Yakin. Juliet nomor 5 yaitu Intan. Mohon maaf, kamu dieliminasi pertama hari ini. Silahkan keluar dari tirai. Ya, kan? Gue bilang juga. Halo, Halo. Halo, saya Kiki. Intan. Intan. Aduh, sayang banget. Sini Intan dan Kiki, kalian saling memandang. Kiki sepertinya kecewa. Ki, Iya. gimana setelah melihat Intan secara langsung? Cantik. Dan cantik ya emang susah buat ngomong sih. Tapi ya gimana? Ya belum dapat kliknya aja untuk pertama. Oh gitu. Tapi tadi yang paling lo highlight adalah karena usia yang jauh. Iya, Lo emang iya. ada pengalaman apa sama usia? Kalau pengalaman pribadi, lebih tepatnya gue pernah hampir gagal nikah. Bukan hampir gagal nikah, emang kita udah tunangan. Tapi karena usianya gapnya udah lumayan jauh, akhirnya nggak jadi. Intan, mau tahu dong emang profesi kamu apa? Aku penasaran dari tadi. Aku seorang asisten pribadi. Suka nongkrong di Kopi Joni gak? Ya di Kopi Joni sih, di Kopi Joni. Beneran? Iya beneran. Oh jadi kamu asprinya Bang Hotman? Iya betul. Oh, sebelum kamu pulang, Intan, boleh kasih clue buat teman-teman kamu nih 4 Juliet yang lain, Iya. biar mereka bisa tahu, kasih 3 kata atau 3 hal tentang Kiki supaya mereka bisa dengerin. Alisnya tebal, terus berkumis, bibirnya juga tebal, terus dia punya lesung pipi. Kalau begitu Intan, terima kasih banyak udah hadir di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Intan. Juliet yang lain juga kita kasih apresiasi. Oke, Makasih thank Intan you. ya, Oke, sampai Intan ya. ketemu ya. Silakan Oke. Intan. Bye-bye. Bye-bye.
Ya, satu Juliet sudah tersisih. Intan tadi di eliminasi yang pertama kali. Ki, Ya. tadi juga lu sempat cerita soal lu pernah gagal. Ya. Bukan gagal dalam pernikahan, tapi mau menikah tapi gagal. Iya, betul. Gitu kan? Boleh kasih alasan nggak? Ya, kalau boleh jujur ya memang bukan jodoh. Dan yang udah 2 kali serius. Pertamanya 2 kali lu gagal 2 mau kali. nikah? 2 kali. Oh 2 kali. my Pertama saya diselingkuhin. Ush. Kedua, saya ditinggalin gitu aja. Padahal orang tua udah ketemuan, udah nentuin tanggal. Sekarang waktunya Romeo untuk mengeliminasi 1 Juliet lagi. Silahkan Romeo. Untuk 2 Juliet yang saya pilih, saya memilih Ruby dan Rini. Oke, untuk kalian berdua, pertanyaan saya kira-kira kalau saya ngutang untuk mengabulkan pernikahan impian kamu, kamu lebih memilih mewujudkan impian pernikahan kamu atau untuk beli rumah? Silakan. Ruby. Karena saya tidak mau punya hutang dan saya tidak suka berhutang, jadi saya memilih untuk menunda pernikahan dan menunda untuk membeli rumah sampai uang itu cukup. Baik. Selanjutnya, Rini. I think it's fun lah kalau misalnya hutang buat pernikahan. Sekarang waktunya lu mengeliminasi 1 Juliet, tapi kasih tahu alasannya dulu. Saya ngerasa buat saya yang saya nggak klik karena dia tuh mungkin nggak bisa kerjasama pada saat nanti pernikahan. Di saat saya memberikan sebuah pilihan, sebenarnya cerdas sih sebenarnya jawabannya. Cuman pada saat kita ditempatkan sebuah situasi kayak gini, lu cuma bisa milih kiri apa kanan. Si pasangan kita tuh malah keluar jalur. Alasannya sudah jelas dan 1 Juliet yang akan kita eliminasi berikutnya adalah Mohon maaf, Ruby. Saya harus mengeliminasi kamu. Mohon maaf sebelumnya. yakin. Well, sekarang berarti saatnya kita bertemu dengan Juliet nomor 1. Ruby, silakan keluar dari tirai. Ya, Hai. Hai Ruby. Hai, kenapa kamu mengeliminasi aku? Padahal pendapatan aku di atas 15 juta per bulan. Bisa bantu kita untuk biaya pernikahan nanti. Kalau pribadi bukan masalah dari penghasilan, tapi saya menghargai keputusan kamu pada saat kamu punya prinsip bahwa kamu nggak mau ngutang. Betul. Kamu nggak mau ngutang, tapi di satu sisi ada pilihan yang nggak bisa kamu ngulur waktu. Pilihannya cuma kiri sama kanan, nggak bisa Karena muter saya balik. membenci hutang. Saya tidak mau, saya punya prinsip, saya hidup tidak mau punya hutang. Baik, baik. ya. Ki, Ya, setelah Ruby keluar dari tirainya, gimana? Apakah tipe lu? boleh jujur? Ya. Banget. Ya. Sekarang saatnya kamu bantuin teman-teman kamu 3 Juliet yang tersisa ini, kasih tahu mereka 3 hal yang bisa kamu lihat dari Kiki untuk mereka. Menurut aku Kiki bulunya nggak kuat itu, terus gemes aja sih sama apa ya? Kayaknya enak gitu. Hah? Enak jadikan pacar. Pacar. Iya. Enak buat jadi pacar, orangnya asik gitu. Iya ya. betul. Tapi kita penasaran gak sih, gaji kamu per bulan gede banget, semua pasti penasaran juga nih pemirsa di rumah. Kamu Ya aku bisnis, Heeh. Bisnis apa? florist.
Oh, kamu jual beli bunga? Tuh. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya. Masih tersisa 3 Juliet lagi. Sekarang kita akan lihat nih, kira-kira siapakah Juliet yang paling klik dengan Kiki. Nah, sesaat lagi tetap di Klik. Kembali lagi di Klik, di mana di segmen sebelumnya Romeo kita sudah kehilangan 2 Juliet yang aduh sayang banget ya kan. Tapi ternyata ya namanya juga nggak klik menurut Romeo. Dan di segmen ini Romeo kembali akan mengeliminasi 1 Juliet yang dirasa nggak klik. Juliet akan diberi kesempatan untuk menceritakan tentang profesi dan sisi lain hidupnya. Oke. Yang berikutnya, Romeo akan memberikan 2 pertanyaan yang berhubungan dengan profesi para Juliet. Dan nanti, Romeo akan mengeliminasi 1 Juliet yang dirasa tidak cocok dengannya berdasarkan jawaban. Silakan. Untuk ketiga para Juliet yang masih ada di sini, saya pengen tahu profesi dari kalian masing-masing. Boleh dong? Boleh. Oke. Mulai dari Milen dulu. Oke. Profesi aku modeling, Oke. Wow. tapi aku juga entrepreneur, aku kerja kantoran. Kalau untuk keluarga kamu, bagaimana? Milen kalau boleh tahu pendapat terhadap profesi kamu. Keluarga sih sejauh ini fine-fine aja, karena kebetulan aku juga jauh dari keluarga. Aku nggak deket sama papa, nggak deket sama mama. My father and my mother was divorced. Papa pulang ke kampungnya, mama nikah lagi, terus punya keluarga baru. Aku besar sama om sama tante aku. Tapi setelah umurku 16 tahun aku mutusin buat tinggal sendiri, buat ngekos, karena di umurku yang 16 tahun itu aku udah kerja, Wow. udah bisa menghasilkan uang sendiri. Oke. Wow. Oke. Marisa, Iya, boleh tahu profesi sehari-hari? profesi aku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Itulah profesi aku. Profesi aku juga penyanyi sama seperti dirimu. Dan aku udah full time musisi sih, itu aja. Oh, full time musisi. Respect. Full time musisi. Berarti kamu emang nyanyinya di kafe atau biasa di mana? Di mana aja sih, aku sama pejabat iya, sama orang nikahan iya, di kafe juga iya gitu. Marisa kan pandemi itu ngerasa banget sama kayak modelan kerjaan kayak kita ya. Iya, betul. Bagaimana cara kamu melewati pandemi ini? Apalagi full time singer. Iya, betul. Aku pinter ngelola uang. Jadi pada saat aku pandemi itu aku nggak kewalahan banget karena masih ada tabungan aku sih. Cuman kisah sedihnya itu aku waktu itu sempat ngejual mic aku yang harganya nggak mahal-mahal banget sih, 8 juta, tapi ya istilahnya sedih lah. Itu kan istilahnya alat perang aku dalam bekerja gitu. Terima kasih, Mas. Next, Rini. Iya. Boleh tahu profesi kamu? Kebetulan aku seorang bartendris. Oh, bartender. Oh, dari tangannya sih lihai. Oh, iya dong. Gerakan tangannya lihai. Udah berapa lama emang jadi bartender? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun jadi bartender, pasti apalagi sosok wanita ya. Ya, Gak gampang dong pastinya. pastinya. Profesi sebagai bartender ini apakah Ya. hal yang buat kamu bahagia atau buat kamu menjadi terpaksa? Bisa dibilang dua-duanya sih. Aku kebetulan happy juga bisa melayani customer. Tapi di satu sisi memang bukan keterpaksaan, mungkin kewajiban kali ya. Karena aku harus cari uang, harus ada penghasilan tetap. Karena
Karena kebetulan aku seorang single mother. Aku punya 1 orang putri, umurnya 4 tahun. Jadi memang aku ikut klik di sini buat cari pasangan yang bisa jadi sandaran dan juga sayang sama anak aku pastinya. Lu punya pengalaman gagal dalam mempersiapkan pernikahan. Iya. Jadi kalian berangkat, maaf ya, dari satu hal yang sama, dari sebuah kegagalan, tapi dengan tujuan yang sama mencari keseriusan di acara klik ini, bener ya? Iya. Betul. Betul. Oke, itu Rin dari Kiki tadi dia udah bilang juga bahwa gue mencari yang serius katanya. Salut. Strong women. Iya. Semuanya tiga-tiganya sih luar biasa ya. Dengan pengalaman kalian bertiga, Rini seorang single mom, Marisa seorang full time singer dengan pengalamannya apalagi menghadapi pandemi. Ya. Begitu juga dengan Milen Ya. dengan pengalamannya dari sisi keluarga. Mungkin ini akan menjadi pertimbangan dari sang Romeo kita untuk menentukan siapa yang paling klik. Berarti kalau begitu, lo harus menentukan dari jawaban-jawaban tadi, siapa satu Juliet yang nggak klik. Apa alasannya? Alasannya, mohon maaf sekali lagi dengan tidak bermaksud untuk merendahkan, kalian adalah wanita-wanita yang hebat. Kalau untuk saya, di saat saya diberikan pilihan, mereka bertiga, saya harus mengeliminasi yang saya rasa saya belum bisa menerima statusnya. Oke, pikirkan lagi baik-baik. Siapa yang akan dieliminasi oleh Romeo kita saat ini? Mohon maaf sekali. Rini, saya harus mengeliminasi kamu. Alasannya karena tadi? Iya. Padahal dia udah jujur tanpa ditanya. Iya. Gue tahu. Tapi gue nggak bisa nerima, Mas. Oh, Iya. Saya tahu itu sangat menjengkelkan, tapi sekali lagi mohon maaf. Kita tidak bisa memaksakan. Semua adalah hak dari Romeo untuk menentukan. Sayang sekali. Kalau begitu, kita undang Rini, Juliet kita untuk keluar dari box. Ya. Hai, sini Ki. Oke. Hai Rin, apa kabar? Maaf. Aduh. Iya, wanita wajib dimuliakan dong. Iya benar. Wanita wajib dimuliakan dong. Ya. Wajib dimuliakan. Gimana kamu setelah dengar? Lebih terlihat niatnya sih memang pengen serius ya buat cari pasangan hidup. Nggak mau dibayang-bayangi sama yang udah-udah. Kecewa gak dengan alasannya? A little bit. Apa yang that's bikin? Okay. Kenapa? Apa yang bikin kamu kecewa? Ngerasa udah kayak sesuai dengan judul acaranya, mungkin agak klik aja dari awal ya. And then that's okay. Seru banget nih. Luar biasa. Lu gentleman banget. Kamu juga wanita yang sangat besar hatinya. Ini terima kasih banyak udah mau datang ke klik juga. Sekarang kamu kan udah berteman juga dengan Juliet yang lain. Kasih tahu mereka tentang Kiki. Kiki tuh gentleman juga sih. And then husband material, I can say. A good looking lah.
Kembali lagi di Klik, di mana di segmen sebelumnya kita sudah mengetahui latar belakang para Juliet dan juga profesinya. Nah, di segmen ini kita juga akan segera mengetahui tentang keluarga dua Juliet yang tersisa. Karena ada pepatah Jawa yang bilang, kalau kita ingin mengenal seseorang, harus tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Apakah sesuai dengan kita? Juliet, are you ready? Ready. Ready. Kiki, Ya. rulesnya adalah lu Ya. nggak boleh lihat ke belakang karena kita akan angkat tirai mereka berdua supaya langsung bisa melihat lu dari belakang. Iya, iya, Oke, oke kalau begitu kita angkat dulu kedua tirai. Silakan Juliet. Wah, Mes, kan kita temenan, Mes. Hah? Nggak bisa kisi-kisi gitu. aduh, yang ini nggak bisa. Aduh. Ini jodoh lu bro. Aduh. Lu harus siap, lu harus tahu sesuai dengan hati lu. Baik, baik. Semangat, Oke, semangat semangat. berusaha. Siap. Silahkan Romeo. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Milen, kamu anak keberapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Untuk Marisa, Aku anak tunggal. orang tua asli mana? Orang tuaku mama Medan, Aha. papa Perancis. Wow, Medan dan Perancis. Perancis. Yes. Asli Perancis. Yes. Wih, Untuk wih. Marisa, Wih. Papaku Jogja, Jogja. Yogyakarta, dan ibu aku Betawi. Yang punya tanah. Siap. Oke. Wah, langsung mikirin tanah. Yoi. Selanjutnya, orang tua masih lengkap kah? I don't know about my father. Karena aku dari umur 13 tahun itu tinggal sama om sama tanteku. Kalau mamaku alhamdulillah masih, cuman kalau tentang papa aku kurang tahu karena udah lost kontak. Orang tua aku masih lengkap. Ibu ada, bapak ada. Siap. Milen lebih dekat, tentu tidak akan tidak mau bermaksud ngejudge juga ya. Berarti sekarang lebih dekat ke ibu atau Not both of them, tapi aku lebih dekat ke sama om sama tante. Kalau aku sih sekarang tinggal sama ibu ya. Cuman aku nggak tahu kenapa aku lebih deket sama papa, lebih berani curhat sama dia. Tapi gak tinggal sama papa? Enggak, aku juga divorce orang tuanya, sama kayak. Kalau kalian ada yang merasa nggak nyaman, atau kalian penasaran, atau kalian juga punya pertanyaan, boleh loh kalian bertanya langsung juga ke Kiki. Nyaman nggak kalau jalan sama perempuan yang lebih tinggi dari kamu? enggak? Gak nyaman. Emang kamu tingginya berapa, Men? 183 cm. 100? 183 bro. Itu nggak pakai heels? Nope. Aduh. Sama heels ya 193. Ih. Oke. Kalau dari aku, nyaman nggak kalau kamu tahu orang tuaku beda agama? Untuk Marisa, kamu nggak sendiri. Saya juga merasakan hal yang sama. Dan sampai detik ini pun juga yang memisahkan mereka bukan karena perbedaan itu, tapi memang sudah udah takdirnya harus pulang. Jadi tidak menjadi kekhawatiran saya bahwa anak-anak yang tumbuh besar dengan perbedaan keyakinan akan membuat anak itu melenceng atau melakukan hal yang salah. Sekarang Romeo akan kita beri kesempatan untuk melihat, Bisa? bukan Juliet. Aduh. Kita akan kasih kesempatan untuk melihat dan komentar dari foto-foto yang sudah kita siapkan. Oke. Ini foto pertama yang akan gua kasih lihat. Ya. Dan lu bisa berkomentar. Mhm. Ini ada foto seorang ibu berjilbab dan seorang bapak menggunakan penutup kepala. Iya. Lu bisa tebak kira-kira ini siapa? Orang tua Marisa? Nope. Hah? Milen boleh cerita siapa ini? Oh. Itu abah budeku. Oh. Ini Keluarga dari ibu? Yes. om dan tantenya Milen yang Ya. tadi diceritain. Kalau melihat
dari sosok wajah-wajah beliau adalah mereka orang yang penuh kasih sayang sih pasti. Ayah dari Marissa. Baik. Kalau ngelihat dari meskipun keluarga Marissa udah nggak utuh ya, maksudnya tetap masih mempunyai kedua orang tua, tapi ayahnya Marissa itu masih bisa menjadi tempat di mana dia bisa bercerita terhadap apapun. Itu artinya beliau ini sosok yang bisa diajak diskusi, ngomong. Jadi lu nggak akan sungkan ketemu sama beliau ngobrol segala macam. Itu tadi kita sudah ngasih lihat foto-foto keluarga 2 Juliet kita. Nah sekarang ini akan ada sesuatu yang spesial nih. Kita akan mendatangkan sahabat dari Romeo kita yang akan mendukung Romeo untuk menentukan kira-kira Juliet mana yang paling sesuai dengan kriterianya. Bro, silakan masuk bro. Ngapain sih di sini? Ngapain? Ya, mau bantuin lu gimana Bro, sih? lu. Iya. Sini bro, sini bro. Dia makanya bingung masuknya. Iya. Namanya siapa? Marvin. Marvin. Iya. Berteman udah lama sama Kiki. Udah lama banget. Dia ya emang orangnya baik. Terus yang gua tahu dia itu emang setia sih kalau sama cewek dari dulu. Masa sih? Makanya dia diselingkuhin. Sebetulnya dia ini mencari Juliet yang kayak gimana sih bro? Kalau kriteria dia yang saya tahu sih dari dulu dia suka lihat cewek yang matanya bagus. Dia selalu ngomong itu. Selalu kalau mau kenalin cewek, matanya bagus gak? Matanya bagus gak? Selalu pertanyaannya itu. Oke, Marvin, gua kasih lu kesempatan untuk melihat kedua Juliet untuk membantu Romeo kita, Kiki, untuk menentukan pilihannya siapa yang paling klik. Marvin boleh kesini sama gua? Oke, siap. Marvin, Apa ini orang muncul-muncul? silahkan lu lihat dan memberikan pendapat dan komentarnya. Pertama ini ada Milen, gimana? Cantik, matanya kayaknya sesuai kriteria, tapi tinggi sih. Tinggi kok tapi ya. Soalnya kan aku pendek. Soalnya kriteria dia tuh agak selalu bilang insecure kalau cewek lebih tinggi dari dia gitu. Aduh. Waduh. Itu yang selalu jadi insecure-nya. Tapi kalau secara langsung ngelihat Milen sendiri, menurut lu gimana? Oh, Cocok gak? cocok. Tinggi itu mah nggak apa-apa kali bro. Oke, kita ke sana. Siap. Kita ketemu sama Keterbatasannya Marvin. Thank you Milen. Thank you ya. Ini jujur kan sahabatnya Iya dong, pasti ngasih dong, tahu pasti. temennya. Sini Pasti. Vin, Iya. gimana menurut lu tentang Marissa? Cantik juga. Cuman yang ini lebih ke manis ya. Oke. Ini lebih ke manis. Kalau jalan sama Kiki, ya dia lebih pede jalan sama yang ini. Oke. Gitu. Iya. Ada lagi? Ya itu aja. Ini masuk kriterianya Kiki nggak sahabat lu? Masih masuk. Masih masuk. Masih masuk. Masih. Jadi dua-duanya nih masuk kriterianya Iya Kiki. dong. Kita kasih lu kesempatan untuk menanyakan hal yang menurut lu penting buat masa depan sahabat lu ini. Iya, si Kiki kan dari Makassar. Kalau suatu hari emang harus pindah ke Makassar dan tinggalin keluarga di sini untuk sama dia, kamu akan pindah gak? Enggak. Kenapa? Aku dari kecil di sini. Jadi kamu nggak mau merantau? Enggak sih kayaknya. Even kalau nanti menikah atau sama suami? Kalau sama suami mungkin lain cerita ya. Kalau aku, kalau udah jadi suami sih pasti aku ikut. Sekarang, sebelum lo memilih, kita yakin Milen dan juga Marissa sampai sejauh ini pasti ada kecocokan di antara mereka. Nah, gue minta Milen dan Marissa untuk meyakinkan Kiki kenapa Kiki harus memilih Milen. Milen? Aku tipikal perempuan yang realistis. Tipikal orang yang realistis itu udah pasti pengertian, mandiri. Kalau kata zaman sekarang sih independen ya. Marissa? Kalau aku, kamu harus milih aku karena aku tipikal perempuan yang penurut dan bisa diajak diskusi. Sekarang silahkan Kiki untuk menentukan siapa satu Juliet yang akan dieliminasi.
kasih tahu alasannya dulu. Karakter mereka berdua itu sebenarnya masing-masing mewakili apa yang saat ini gue cari. Awal gue skeptical banget, Len. Kamu tuh udah gak mungkin gue pilih. Gak mungkin ngelihat orang yang latar belakangnya, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa ketahui. Terkesan cuek, terkesan gak peduli, tapi pada saat statement terakhir kamu, wow. Kamu tuh ingatin saya sama diri saya yang berapa tahun yang lalu. Kita sama-sama mandiri dan membuktikan. Itu jadi kepikiran lagi sama sahabat saya. Nah, untuk Marissa, ngelihat dia yang mau diajak diskusi itu saat ini susah. Susah cari orang yang mau duduk diajak diskusi. Banyak orang yang berdiri sama statementnya sendiri, banyak orang apapun, mungkin suami istri juga harus menang sendiri, tapi hanya segelintir orang yang mau duduk bareng, ngobrol cari solusi. Tapi kalau dia harus suruh pilih sekarang, Di antara mereka berdua, siapa yang paling klik dengan Romeo? Di antara mereka berdua, siapa yang paling klik dengan Romeo? Marissa. Dan otomatis saya mengeliminasi Milen. Oke, berarti lu nggak mau dengar pendapat sahabat lu? Enggak. Oke, kalau begitu Juliet yang dieliminasi adalah Milen. Milen, boleh keluar dan menghampiri Kiki. Nyesel kan lu? Ini Min, Nyesel apa Min? Milen. Nyesel lu? Hai Milen. Nyesel Yes. kan? Ya cantik banget. Cantik. Thank you so You're much. so beautiful. Thank you. Matanya bagus gak? Bagus kan? Itu, Gue pilih nggak sahabat salah. udah bilang. Gua pilih nggak salah. Yang mau kamu sampaikan ke Kiki? Harusnya lo nggak pede sih kalau jalan sama cewek yang lebih tinggi dari lo. Harusnya bangga nggak sih? Iya, Kayak, I mean like, dude, see, I got her. Harusnya sih gitu sih. I mean like, that's a gentleman. But that's fine, that's okay. Iya. Oke, berarti saat yang ditunggu-tunggu untuk Kiki bertemu dengan Juliet yang menurut dia paling klik. Marissa, kita ajak kamu untuk pertama kali bertatap muka dengan Romeo kita. Kiki diam dulu, Marissa boleh maju. Langsung ke sebelah Kiki, Kiki jangan lihat dulu. Oke. Aduh. Kiki, Ya. kamu memilih Marissa, perempuan atau Juliet yang paling klik dengan kamu. Romeo, saatnya bertemu dengan Juliet. Silakan. Waduh. Rizky, Ya, Gue tahu dia. ini mah Aduh. partner Gue tuh ini bener. ini Ya nih kan, kenapa ya kan, klik ya kan. nih? Gue bukan maksudnya, gue tuh pernah kerja bareng sama dia, tapi nggak lama. Oke. Ini komen. itu. Gak tahu bisa ngomong Nggak, apa. pasti pemirsa juga kebayang awkwardnya kayak gimana. Ternyata mereka sahabat lama, teman lama yang ternyata ketemu dalam acara klik ini. Thank you banget Kiki, thank you juga Marissa, thank you Milen, thank you juga Marvin, sahabatnya. Akhirnya Kiki bisa berjodoh dengan Marissa.
sahabat lamanya yang bertemu di acara Klik ini. Kita doakan semoga hubungannya bisa mencapai ke tahap yang serius. Terima kasih banyak pemirsa. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa di Klik.